Perspektif Walhi dalam melihat perkebunan kelapa sawit khususnya di Aceh itu belum mampu sejahterakan masyarakat. Bang, ini yang sebenarnya yang terjadi di Aceh Utara atau sebagian Aceh yang lain ini apa tentang penanaman atau penambangan hutan? Perspektif Walhi dalam melihat perkebunan kelapa sawit khususnya di Aceh itu belum mampu sejahterakan masyarakat. Sebagaimana janji dan mandat daripada regulasi perkebunan. Karena kenapa? Sebagai contoh, Aceh Singkil saja yang perkebunan sawitnya terbesar di Aceh, daerah Aceh Singkil juga bagian daripada daerah termiskin yang ditetapkan oleh Presiden Indonesia. Kemudian kita juga berikan apresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Utara dengan menyetop moratorium sawit untuk perkebunan sawit yang baru. Kita berikan apresiasi. Karena kenapa? Di daerah lain belum melakukan, tetapi Aceh Utara sudah maju lebih cepat. Cuma persoalan kemudian, jangan sampai kebijakan moratorium sawit ini juga dilawan oleh investasi ataupun perusahaan-perusahaan. Sebagaimana temuan kita di tahun 2018 itu, di Sawang itu ada pembukaan perkebunan kelapa sawit skala besar. Nah, kita hubungkan dengan moratorium sawit 2016 di Aceh Utara, ini tentu punya kolerasi yang harus dievaluasi kembali oleh tim moratorium sawit yang ada di Aceh Utara. Karena Walhi telah melakukan akses informasi di provinsi dan pemerintah menyatakan yang bahwa perkebunan kelapa sawit di Sawang itu yang kita sasar PT Syokat, kita duga itu tidak punya izin dan AMDAL. Itu resmi dari pernyataan pemerintah provinsi. Nah, kembali kepada substansi terjadi di Sawang itu yang kita juga punya perusahaan Syokat, mereka tidak punya izin, dan kita juga pastikan untuk proses rekomendasi ataupun izin di kabupaten juga mereka tidak terima, juga tidak ada. Karena kenapa? Kita katakan dengan komitmen di dalam moratorium instruksi Bupati Aceh Utara. Karena di situ jelas 5 poin, tidak boleh merekomendasikan, tidak boleh memberikan uang terkait dengan perusahaan baru perkebunan kelapa sawit. Saya pikir itu.